Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semuanya? Baik-baik kan? Oh iya, kenalin nih, nama aku Wiwi Deswantari Danarjati. Di sini aku dapat tugas dari dosen mata kuliah Kimia Lingkungan, Profesor Projo Santoso, untuk mengulas suatu permasalahan lingkungan. Dan kali ini aku akan membahas topik yang sempat viral awal tahun 2021 loh, lebih tepatnya pada bulan Februari, yaitu tentang banjir darah di Pekalongan. Yang belum pada ngerti, yuk simak cuplikan video berikut ini. Selamat menonton. Warga Kota Pekalongan digegerkan dengan fenomena banjir berwarna merah. Warga bingung mengapa luapan air yang memasuki pemukiman mereka berwarna merah. Banjir berwarna merah merendam pemukiman warga di Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Warga pun dibuat kaget karena air berwarna merah yang merendam rumah-rumah warga baru pertama kali terjadi. Sing paling apa ngendi le? Namun, warga antusias dengan banjir berwarna merah yang diduga disebabkan pewarna batik yang tumpah dalam jumlah cukup banyak di salah satu sentra kerajinan batik rumah. Wah, ternyata bukan banjir darah sungguhan ya guys. Fakta sesungguhnya adalah kejadian banjir tersebut berwarna merah seperti warna merah darah akibat dari tumpahan pewarna batik dalam jumlah yang cukup banyak di salah satu sentra kerajinan batik di wilayah Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Lantas, kenapa sih kejadian ini terjadi di Kota Pekalongan? Ya, karena Kota Pekalongan merupakan kota yang terkenal dengan pembuatan batik, sehingga di kota ini banyak sekali pengrajin batik, dan saat itu curah hujan sangatlah tinggi selama semalaman, hingga membuat 16 kelurahan di Kota Pekalongan, Jawa Tengah terendam oleh banjir. Dan selama musim penghujan seperti saat ini, para pengrajin batik tidak memproduksi batik, sehingga saat banjir datang, mereka tidak dapat mengontrol bahan-bahan yang digunakan untuk membatik dan tidak sadar bahwa pewarna batiknya terbawa oleh banjir. Pertanyaannya, lantas pewarna batik jenis apakah yang menyebabkan air banjir berwarna merah? Apakah berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat di sekitarnya? Dan apakah mungkin air banjir terkontaminasi limbah pabrik produksi batik? Lalu cara penanggulangannya seperti apa? Mari kita ulas secara lengkap berikut ini. Ikuti terus ya. Apakah kalian tahu guys? Dikutip dari Detik News bahwa perubahan warna air banjir di Pekalongan semula berwarna kecoklatan seperti pada umumnya. Namun keesokan harinya berubah menjadi warna merah merekah seperti pada cuplikan video di awal tadi guys. Setelah ditelusuri, penyebab banjir berwarna merah ini berasal dari pewarna batik berjenis Remasol 8B sebanyak 3 kg milik salah satu pengusaha batik yang ada di Pekalongan, dan tidak sengaja tumpah dan hanyut terbawa oleh banjir setinggi 50 cm saat itu, kemudian robek dan menyebar ke sepanjang jalan guys. Sekarang mari kita cari tahu lebih dalam yuk mengenai karakteristik pewarna batik jenis Remasol 8B ini. Jadi, pewarna batik jenis Remasol ini merupakan salah satu jenis zat warna kimia selain indigosol dan juga naptol yang karakteristiknya mudah diperoleh, stabil, praktis pemakaiannya. Zat warna ini merupakan turunan hidrokarbon aromatik seperti benzen, toluen, naftalen, dan antrasena yang merupakan cairan kental berwarna hitam serta terdiri dari dispersi karbon dalam minyak. Adapun karakteristik lain yang dimiliki pewarna batik jenis Remasol ini yaitu termasuk jenis zat reaktif. Maksudnya di sini dapat bereaksi dan mengadakan ikatan langsung dengan serat, sehingga menjadi bagian dari serat itu sendiri. Warna yang dimunculkan pun mencolok, memiliki ketahanan luntur yang baik, berwarna pekat, serta memiliki daya afinitas yang rendah. Dalam pewarnaan batik, senyawa ini hanya digunakan sekitar 5% saja sebagai penguat warna, sedangkan sisanya sebesar 95% akan dibuang sebagai limbah. Senyawa ini cukup stabil, sehingga sangat sulit untuk terdegradasi di alam dan berbahaya bagi lingkungan yang dapat merusak kandungan perairan, apalagi dalam konsentrasi yang sangat besar, karena dapat menaikkan COD.
Untuk COD sendiri nanti akan kujelaskan lebih lanjut ya. Tambahan informasi nih guys, bahwa pihak lingkungan hidup Kota Pekalongan setempat telah menyedot air banjir yang berwarna merah tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa saat ini kejadian air banjir berwarna merah sudah dapat teratasi. Tetapi kita tak tahu kan, apakah kualitas air dan tanahnya baik-baik saja setelah banjir, atau bisa jadi air banjir tersebut sudah terkontaminasi oleh limbah pewarnaan batik yang sebelumnya dibuang tanpa diolah terlebih dahulu. Maka dari itu, yuk kita bahas lebih lanjut. Industri batik merupakan salah satu penghasil limbah cair yang berasal dari proses pewarnaan. Selain kandungan zat warnanya yang tinggi, limbah cair batik juga mengandung bahan-bahan sintetik yang sukar larut atau sukar diuraikan seperti logam berat krom dan juga seng. Setelah proses pewarnaan selesai, akan dihasilkan limbah cair yang berwarna keruh dan juga pekat. Warna limbah tergantung pada zat warna yang digunakan. Limbah zat warna yang dihasilkan dari industri batik merupakan senyawa organik non-biodegradable yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, terutama lingkungan perairan. Air bekas cucian pembuatan batik menggunakan bahan-bahan kimia yang banyak mengandung zat pencemaran atau racun yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap lingkungan, kehidupan manusia, binatang, maupun tumbuh-tumbuhan. Kandungan zat warna kimia yang ada di dalam air akan mempengaruhi pH air lingkungan dan kandungan oksigen. Hampir semua zat warna kimia bersifat racun dan jika masuk ke dalam tubuh manusia akan ikut merangsang tumbuhnya kanker. Senyawa zat kimia di lingkungan perairan sebenarnya dapat mengalami dekomposisi secara alami loh, apalagi adanya cahaya matahari. Namun reaksi ini berlangsung relatif lambat karena intensitas cahaya UV yang sampai ke permukaan bumi relatif rendah, hanya kisaran 20 hingga 45 km di atas permukaan bumi. Sehingga akumulasi dari zat warna ke dasar perairan atau tanah lebih cepat daripada fotodegradasinya. Nah, saat industri batik membuang limbah cair dan aliran limbah tersebut akan melalui perairan di sekitar permukiman dan aliran air yang berada di daerah industri batik, maka saat hujan deras datang, bahkan hingga mengakibatkan banjir, maka mutu lingkungan tempat tinggal penduduk menjadi turun. Limbah tersebut dapat menaikkan kandungan organik seperti COD, BOD, TSS, dan juga pH. Jika hal ini melampaui ambang batas yang diperbolehkan, maka gejala yang paling mudah diketahui adalah matinya organisme perairan. Oke guys, sesuai yang aku bilang di awal tadi, aku ingin menjelaskan mengenai COD. Jadi, COD itu merupakan salah satu parameter indikator penting untuk pencemar di dalam air yang disebabkan oleh limbah organik. Keberadaan COD sendiri di dalam lingkungan sangat ditentukan oleh limbah organik, baik yang berasal dari limbah rumah tangga maupun limbah industri. Secara umum, konsentrasi COD yang tinggi dalam air menunjukkan adanya bahan pencemar organik dalam jumlah yang banyak. Nah, untuk COD sendiri merupakan chemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen kimia yang didefinisikan sebagai jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik yang ada di dalam sampel air atau banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat organik menjadi CO2 dan H2O. Pada reaksi oksigen ini, hampir semua zat yaitu sekitar 85% dapat teroksidasi menjadi CO2 dan H2O dalam suasana asam. Nah, gimana sih cara mengetahui jumlah bahan organik di dalam air? Caranya dengan melakukan uji COD. Uji COD sendiri merupakan suatu uji yang menentukan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bahan oksidan seperti kalium dikromat K2Cr2O7 ataupun kalium permanganat atau KMnO4 sebagai sumber oksigen atau oxiding agent yang digunakan untuk mengoksidasi bahan-bahan organik yang terdapat di dalam air. Pemahamannya gini nih guys. Air yang telah tercemar limbah organik sebelum reaksi oksidasi berwarna kuning, tetapi setelah reaksi oksidasi berubah menjadi berwarna hijau.
Nah, jumlah oksigen yang diperlukan untuk reaksi oksidasi terhadap limbah organik seimbang dengan jumlah kalium bikromat yang digunakan pada reaksi oksidasi. Jadi semakin banyak kalium bikromat yang digunakan pada reaksi oksidasi, maka akan semakin banyak pula oksigen yang diperlukan. Uji COD pada umumnya menghasilkan nilai kebutuhan oksigen yang lebih tinggi karena bahan-bahan yang stabil terhadap reaksi biologi dan mikroorganisme dapat ikut teroksidasi dalam uji COD. Dalam pengolahan limbah cair industri tekstil dapat dilakukan secara kimia dan juga fisika ataupun gabungan dari keduanya. Pengolahan secara kimia dilakukan dengan koagulasi, flokulasi, dan netralisasi. Proses koagulasi dan flokulasi dilakukan dengan penambahan koagulan dan flokulan untuk menstabilkan partikel-partikel koloid dan padatan tersuspensi membentuk gumpalan yang dapat mengendap oleh adanya gaya gravitasi. Sedangkan pengolahan limbah cair secara fisika dapat dilakukan dengan cara adsorpsi, filtrasi, dan sedimentasi. Absorpsi dilakukan dengan penambahan absorben, karbon aktif atau sejenisnya. Sedangkan filtrasi merupakan proses pemisahan padat cair melalui suatu alat penyaring atau biasa dikenal dengan filter. Sedimentasi merupakan proses pemisahan padat cair dengan cara mengendapkan partikel tersuspensi dengan adanya gaya gravitasi. Nilai standar kualitas seng atau ZN pada limbah cair batik adalah 2 mg per liter menurut Peraturan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001. Sedangkan nilai standar kualitas krom atau CR pada limbah cair batik adalah 1 mg per liter menurut Peraturan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001. Logam berat krom adalah bahan kimia yang bersifat persisten, bioakumulatif, dan juga toksik yang tinggi, serta tidak mampu terurai dalam lingkungan, dan pada akhirnya diakumulasi dalam tubuh manusia melalui rantai makanan. Baik krom maupun seng merupakan logam berat yang dapat mencemari lingkungan karena bersifat toksik atau racun dalam kadar yang berlebih di atas 2 mg per liter, serta dapat mengakibatkan kanker apabila masuk ke dalam tubuh manusia. Berikut ini adalah tabel standar baku mutu limbah cair industri tekstil yang mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2012 mengenai baku mutu limbah cair industri tekstil. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.